Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Diah Puspitawati, NIM 83612434, mahasiswa UT Pokjar Banjar Agung, UPBJJ Bandar Lampung. Saya akan mensimulasikan RPP perbaikan siklus 1 mata pelajaran IPA kelas 5 materi benda dan sifatnya. Mata kuliah pemantapan kemampuan profesional. Adapun komponen-komponen RPP yang saya buat adalah sebagai berikut. Yang pertama, standar kompetensi. Yang kedua, kompetensi dasar. Yang ketiga, indikator. Yang keempat, tujuan pembelajaran. Yang kelima, tujuan perbaikan. Yang keenam, materi pokok. Yang ketujuh, metode pembelajaran. Yang kedelapan, langkah-langkah pembelajaran. Yang kesembilan, langkah-langkah pembelajaran meliputi 1. Kegiatan awal, 2. Kegiatan inti, 3. Kegiatan penutup. Alat dan bahan pembelajaran dan sumber pembelajaran, penilaian. Baik, selamat pagi anak-anak. Om Swastiastu. Bagaimana kabar hari ini? Ya, syukur. Sebelum Ibu mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siapa yang tidak berangkat hari ini? Coba ditengok kanan kirinya. Ada tidak yang berangkat hari ini? Iya, berangkat semua. Baik, hari ini kita akan mempelajari pelajaran materi tentang hubungan antara sifat bahan dan penyusunannya. Sifat dan manfaatnya. Berikut ini kita akan belajar tentang bahan-bahan serta fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu bahan baku kertas itu apa? Iya, benar. Nah, bahan baku dari kertas adalah kayu. Kenapa kayu? Apanya yang dipakai? Kayu yang dimasak hingga menjadi bubur atau disebut dengan plup. Kemudian plup melewati beberapa saringan, akhirnya dicetak menjadi kertas. Kertas bisa kita manfaatkan untuk menulis. Perlu kalian tahu, kertas itu memiliki kelemahan. Apa kelemahannya? Iya, tidak bisa terkena air. Karena jika terkena air, kertas bisa robek atau rusak. Anak-anak, banyak sekali contoh lain. Contohnya, salah satunya adalah kain yang terbuat dari kapas. Ada serat dari kepompong yang bisa dibuat menjadi benang, dan masih banyak lagi ya anak-anak. Nah, siapa yang tahu sifat benda tergantung pada apa? Iya, sifat benda tergantung pada bentuk dan jumlah materinya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan kalian menjadi 4 kelompok yang masing-masing satu kelompok berjumlah 6 orang. Ibu akan membagikan lembar kerja ke setiap kelompoknya. Setiap kelompok mendemonstrasikan sifat-sifat benda seperti bentuk, warna, kelenturan, kekerasan, dan bau suatu benda. Nah, silakan dikerjakan anak-anak. Baik, sudah selesai. Jika sudah selesai, Ibu minta salah satu kelompok untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, kelompok 1, silakan maju ke depan. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1 ya anak-anak. Nah, untuk pembelajaran hari ini, adakah yang ingin ditanyakan? Baik, sudah mengerti semua. Syukurlah kalau begitu. Ibu akan membagikan soal untuk dikerjakan hari ini. Ya, silakan dibagi. Nanti setelah selesai dikumpul di depan ya. Nanti kita bahas bareng-bareng. Jadi, sudah paham dengan materi hari ini dengan tentang sifat benda anak-anak? Oh, jika sudah, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama.
berdoa mulai. Doa selesai. Baik, Ibu akhiri. Om Santi Santi. Selamat siang anak-anak. Baik, di sini saya akan mensimulasikan RPP perbaikan siklus 3 mata pelajaran IPA kelas 5 materi benda dan sifatnya, mata kuliah pemantapan kemampuan profesional. Adapun komponen-komponen RPP yang saya buat adalah sebagai berikut. Yang pertama, standar kompetensi. Yang kedua, kompetensi dasar. Yang ketiga, indikator. Yang keempat, tujuan pembelajaran. Yang kelima, tujuan perbaikan. Yang keenam, materi pokok. Yang ketujuh, metode pembelajaran. Yang kedelapan, langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran meliputi yang pertama, kegiatan awal. Yang kedua, kegiatan inti. Yang ketiga, kegiatan penutup. Yang kesembilan, alat dan bahan pembelajaran dan sumber pembelajaran. Yang kesepuluh, penilaian. Selamat pagi anak-anak. Om Swastiastu. Bagaimana kabar hari ini? Iya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siapa yang tidak berangkat hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang benda dan sifatnya. Ada yang tahu apa yang dimaksud? Apa itu benda? Iya, benda adalah segala sesuatu yang terdapat di alam dan mempunyai wujud. Ada yang tahu apa saja sifat benda? Iya, benar. Sifat benda adalah ada benda yang bersifat cair, padat, dan gas. Ada yang tahu tidak anak-anak? Pelangi. Iya, pelangi. Pelangi itu memiliki sifat apa ya? Ayo, siapa yang bisa jawab? Iya, benar. Pelangi memiliki sifat yang dapat diuraikan atau dibiaskan ya anak-anak. Nah, untuk pelajaran hari ini, nah sekarang ibu minta kalian untuk menyiapkan alat-alatnya. Sudah ada yang bawa belum alat-alatnya? Seperti lilin, kertas, korek api, gelas, air, dan sendok. Sudah? Sudah. Jika sudah, ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok yang masing-masing kelompok berjumlah 6 siswa. Nah, untuk yang kertas yang di atas meja itu lembar kerja untuk mencatat hasil pengamatan kalian tentang sifat benda setelah mengalami pembakaran, pencampuran dengan air, pendinginan atau pemanasan. Silakan dikerjakan ya anak-anak. Jika sudah selesai, kelompok mana yang berani maju ke depan duluan untuk membacakan hasil diskusinya masing-masing kelompok? Nah, baik, silakan kelompok 3 untuk maju duluan. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 3 ya anak-anak. Nah, itu bagus, kelompok 3. Sekarang kelompok mana lagi yang akan maju? Ya, ayo silakan kelompok 2. Oh iya, bagus. Kelompok 3. Kelompok 5. Ya, bagus. Untuk presentasinya bagus ya anak-anak. Kalian sudah memahaminya semua. Nah, sekarang sudah paham kan dengan perubahan sifat benda setelah mengalami pembakaran, pencampuran dengan air, pendinginan, atau pemasangan ya anak-anak? Jika sudah, silahkan dikerjakan latihan soal yang ada di papan tulis ya. Untuk pembelajaran hari ini, semua mendapat nilai yang sangat bagus. Tingkatkan terus belajarnya anak-anak. Kejar gapai cita-cita kalian. Untuk pembelajaran hari ini, ibu rasa cukup sampai di sini. Untuk mengakhiri kegiatan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri, selamat siang anak-anak.